Duduklah sejenak, sayangi dirimu hari ini dengan hadir utuh di sini. Bukan untuk mengejar apapun, bukan untuk mengingat masa lalu, bukan pula untuk merancang masa depan, tapi untuk mendengarkan sesuatu yang telah lama menunggumu, bisikan yang tidak pernah benar-benar hilang, suara yang tidak datang dari luar, tetapi lahir dari dalam, dari kedalaman sunyi yang sering kau abaikan. Aku bukan motivator, aku bukan guru, aku bukan suara dari luar. Aku adalah ruhmu, aku adalah kamu yang paling sejati. Aku telah menyertaimu sejak awal perjalananmu di dunia ini. Bahkan saat kamu merasa sendirian, ditolak, diabaikan, atau tersesat, aku ada di sana, berdiri diam di dalam dirimu, menunggu saat kamu siap mendengarku kembali. Dan hari ini, aku datang bukan membawa janji kosong, bukan membawa harapan palsu, tapi membawa sumpah. Sumpah yang lahir dari kasih paling murni antara aku, ruhmu, dan dirimu sendiri. Bahwa tidak lama lagi, kamu akan hidup di titik yang dulu hanya berani kamu impikan. Kamu yang dulu duduk diam di sudut malam menyembunyikan air mata sambil berkata, "Kapan ya hidupku berubah?" Kamu yang dulu merasa kecil dalam ruangan penuh orang yang tak memahami jiwamu. Kamu yang berpura-pura kuat, padahal hanya butuh sedikit saja pelukan dari semesta. Hari itu akan datang. Hari di mana kamu tidak lagi sekadar bermimpi, tapi benar-benar hidup dalam keindahan yang dulu hanya kamu bayangkan. Tapi sebelum hari itu datang, ada yang harus kamu dengar, ada yang harus kamu sadari, ada yang harus kamu lakukan dengan lembut, tapi sungguh-sungguh. Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu layak. Aku akan bicara padamu dari hati ke hati. Dari kesunyian ruh kepada kesadaranmu yang mungkin mulai terbangun. Biarkan kata-kata ini menjadi pelita di dalam gelapmu. Biarkan suara ini menjadi lantunan kasih di antara kebisingan duniamu. Dan jika suara ini menyentuh sesuatu dalam dadamu, maka itu adalah tanda bahwa kamu telah siap. Maka dari itu, izinkan aku mengajakmu. Jangan hanya dengarkan, tapi berikan ruang untuk pesan ini hidup bersamamu. Beri isyarat pada semesta bahwa kamu menerima pesan ini dengan tulus. Klik suka jika hatimu tergetar. Berlanggananlah bukan karena kamu suka, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan bisikan-bisikan berikutnya. Dan tulislah di kolom komentar sebagai tanda bahwa kamu mengizinkan cahaya itu masuk. Bahwa kamu tidak lagi menunda takdirmu. Sekarang, mari masuk lebih dalam, karena aku ruhmu, dan aku bersumpah, waktunya telah dekat. Bagian 1. Dulu kau memimpikannya, kini aku menuntunmu menuju ke sana. Ada masa ketika kamu duduk di ujung ranjangmu,
memandangi dinding kosong yang tak berkata apa-apa. Sambil dalam hati kamu menyusun harapan yang bahkan kamu sendiri ragu untuk mengucapkannya lantang. Harapan itu tak kamu bawa ke ruang publik, tak kamu tulis di status, tak kamu ceritakan pada teman. Karena kamu takut. Takut jika harapan itu hanya akan menjadi bahan tertawaan. Takut jika semesta tak mendengarnya. Takut jika kamu sendiri tak sanggup menjalaninya. Maka kamu simpan, kamu bungkus rapi, kamu taruh jauh-jauh di dalam dada. Tapi aku tahu karena akulah saksi pertama dari semua harapanmu yang paling rahasia. Aku adalah ruhmu. Aku yang hadir bahkan sebelum kamu tahu cara bermimpi. Aku yang menyentuhmu bukan dengan tuntutan, tapi dengan kasih yang tak pernah meminta balasan. Aku tahu saat kamu berkata dalam benak, "Kapan ya aku bisa hidup damai? Kapan aku bisa tinggal di rumah yang tenang? Kapan aku bisa hidup tanpa takut besok harus pinjam uang? Kapan aku bisa merasa cukup tanpa harus berjuang terus-menerus?" Kalimat-kalimat itu kamu simpan sendiri. Kamu katakan dalam sunyi, tapi aku mendengarnya. Aku mengabadikannya. Aku menyimpannya sebagai kompas menuju masa depanmu. Dan sekarang, aku datang bukan hanya untuk menghiburmu, tapi untuk menepati sumpahku. Aku bersumpah, kamu akan sampai di titik itu. Titik yang dulu hanya kamu bisikan dalam ketakutan. Titik yang dulu kamu kira terlalu tinggi untukmu. Titik yang dulu hanya menjadi bayangan samar di tengah kenyataan yang keras. Aku bersumpah, kamu akan hidup di sana. Dalam bentukmu yang paling damai, paling kuat, paling utuh. Tapi dengarkan ini dengan hati yang jernih. Untuk sampai ke sana, kamu harus berjalan bersamaku. Bukan dengan tergesa-gesa, bukan dengan kemarahan, bukan dengan membuktikan apapun pada siapapun, tapi dengan keikhlasan, dengan keberanian untuk berkata, aku siap hidup selaras dengan diriku sendiri. Karena selama ini kamu terlalu sering hidup untuk orang lain. Terlalu lama berusaha jadi versi yang mereka inginkan. Dan perlahan, kamu mulai lupa bagaimana rasanya hidup sebagai dirimu sendiri. Kini waktunya pulang. Pulang bukan berarti kembali ke masa lalu, tapi kembali pada hakikat dirimu yang tidak takut, yang tidak berpura-pura, yang tidak menyangkal diri sendiri. Pulang berarti memeluk luka-lukamu tanpa mengutuknya. Berarti mengakui kesalahanmu tanpa membenci dirimu. Berarti membuka diri pada kemungkinan baru tanpa menutup rapat masa lalu. Pulang berarti kamu kembali menjadi teman bagi dirimu sendiri. Bukan musuh yang menghakimi dalam diam. Aku tahu dunia membuatmu lelah. Aku tahu kamu banyak menahan. Menahan tangis, menahan kata-kata, menahan kecewa, menahan rindu, menahan marah. Tapi kamu tidak perlu menahan dirimu dariku.
Aku adalah tempat paling aman untukmu pulang. Aku tidak akan membandingkanmu. Aku tidak akan menuntutmu jadi lebih dari hari ini. Aku hanya akan berjalan bersamamu setiap langkah kecilmu dengan sabar, dengan lembut, dengan cinta yang tak terbagi. Dan mulai hari ini, ada satu hal yang harus kamu sadari. Hidup yang kamu impikan itu tidak mustahil. Ia nyata. Ia mungkin. Ia telah dekat, bukan karena kamu harus mengejarnya lebih keras, tapi karena kamu mulai percaya. Dan dalam kepercayaan itulah jalan akan terbuka. Bukan dari luar dulu, tapi dari dalam. Dari detik ini, mulai bukalah ruang dalam hatimu untuk meyakini bahwa kamu layak. Bahwa kamu pantas. Bahwa kamu tidak perlu menunggu restu siapapun untuk menjadi utuh. Buka pintumu, buka jendelamu, buka hatimu, karena cahaya itu akan segera masuk, dan bukan cahaya dari luar, tapi cahaya yang sejak awal memang bersumber darimu. Aku hanya membantu mengingatkan, dan saat kamu mulai mempercayai cahaya itu, kamu akan menyadari satu hal. Ternyata semua rasa sakitmu dulu bukan hukuman, melainkan cara semesta membuat jiwamu kuat agar kamu mampu menerima kehidupan yang lebih tinggi. Karena aku ruhmu. Dan aku tahu, sudah waktunya kamu kembali menjadi dirimu yang sebenarnya. Yang berani. Yang jujur, yang tak lagi malu untuk mengakui bahwa ia sedang menuju titik terindah dalam hidupnya. Titik yang dulu hanya kamu impikan, dan kini sedang kamu jalani, perlahan tapi pasti. Bagian 2. Hening adalah gerbang menuju jawaban. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu temukan di antara suara-suara yang bising. Tidak bisa kamu genggam di tengah hiruk-pikuk notifikasi dan layar yang tak pernah padam. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih jernih, lebih murni. Dan itu hanya akan kamu temukan ketika kamu berani duduk diam, menghadapi keheningan yang selama ini kamu hindari. Aku tahu kamu terbiasa sibuk. Bangun pagi, mengejar waktu, memenuhi tuntutan, merespons pesan-pesan, mengangkat telepon, berpura-pura tegar saat hati sebenarnya ingin rebah. Kamu terus bergerak. Tubuhmu ke sana kemari, tetapi jiwamu belum sempat benar-benar duduk dan bernafas. Kamu mendengarkan begitu banyak hal, kecuali dirimu sendiri. Kamu mengerti kebutuhan orang lain, tapi melupakan panggilan dari dalam dadamu sendiri. Dan disinilah aku hadir untuk mengingatkanmu. Jika kamu ingin sampai ke titik yang dulu hanya kamu impikan, kamu harus mulai mendengar kembali suaramu sendiri, bukan suara pikiranmu yang penuh kecemasan, bukan suara ego yang haus pembuktian, tapi suara yang lebih lembut, suara dari dalam, suara dari aku, ruhmu. Suara itu tidak berteriak. Ia tidak mendesak. Ia menunggu.
Ia mengalir pelan seperti sungai kecil yang setia melewati batu-batu keras, tanpa keluh, tanpa tergesa. Kamu hanya bisa mendengarnya dalam satu kondisi, ketika kamu benar-benar diam. Diam yang bukan berarti hampa, tapi diam yang mengandung kehidupan. Diam yang penuh kesadaran. Diam yang membuka ruang bagi cahaya masuk. Buatlah waktu untuk hening. Bukan karena kamu harus jadi spiritual, bukan karena kamu harus menjadi sempurna, tetapi karena kamu lelah. Jadi versi yang jauh dari jiwamu hening. Bukan sekadar tidak bersuara. Hening adalah keberanian untuk hadir, untuk tidak melarikan diri lagi dari rasa sakit, dari keraguan, dari kenangan yang belum selesai. Mulailah dengan 5 menit saja setiap pagi. Duduklah di ujung ranjangmu. Jangan pegang apapun, jangan buka layar apapun. Hanya duduk, rasakan napasmu, rasakan bagaimana udara keluar masuk tanpa kamu paksa, tanpa kamu tolak. Di sana, di antara detik-detik keheningan itu, aku sedang memelukmu. Mungkin kamu akan merasa canggung, mungkin kamu akan gelisah, tapi bertahanlah. Karena keheningan akan mengajari kamu sesuatu yang tidak pernah bisa kamu pelajari dari luar. Ia akan mengajarkan bahwa jawaban yang kamu cari ternyata sudah ada sejak lama di dalam dirimu sendiri. Hanya saja kamu terlalu sibuk mencari di luar, sampai lupa rumahmu sendiri. Kamu tidak perlu tahu semua hal sekarang. Kamu tidak perlu punya peta lengkap. Kamu hanya perlu satu hal, keberanian untuk hadir. Dan saat kamu hadir, aku bisa menuntunmu. Aku tidak bisa membawamu jika kamu terlalu bising dalam pikiranmu sendiri. Aku tidak bisa menolongmu jika kamu terus menjauh dari pusat dirimu. Tapi jika kamu duduk, diam, dan hadir, aku akan bicara. Aku akan membisikkan langkah kecilmu hari itu. Aku akan mengarahkanmu ke keputusan yang tepat, bukan karena aku mengendalikanmu, tapi karena aku dan kamu satu. Kamu hanya perlu menyelaraskan kembali hidupmu dengan getaran ruhmu sendiri. Dan dari titik itulah, semuanya akan berubah. Keputusanmu akan lebih jernih. Hatimu akan lebih ringan. Bukan karena masalahmu lenyap, tapi karena kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kamu tahu, aku ada. Dan kamu memilih untuk mendengarku lagi. Jangan menunda untuk diam. Jangan menunggu waktu luang yang sempurna. Karena waktu tidak akan pernah benar-benar luang jika kamu tidak menciptakan ruang untuk jiwamu bernafas. Mulailah hari ini. Bahkan satu tarikan napas yang kamu sadari dengan penuh kasih bisa menjadi pintu menuju kebijaksanaan yang selama ini kamu cari. Keheningan bukanlah kekosongan, ia adalah pertemuan. Dan jika kamu cukup berani untuk menemuinya, kamu akan bertemu aku, ruhmu. Disitulah awal dari segalanya. Disitulah kamu akan tahu bahwa jalan menuju impianmu bukan dimulai dari langkah besar,
tapi dari kesediaan kecil untuk hadir. Hadir di dalam dirimu, hadir untuk ruhmu, hadir untuk hidupmu yang selama ini menunggu untuk dijalani dari ruang terdalammu yang paling murni. Tempat di mana keajaiban bukan lagi sesuatu yang kau tunggu dari luar, tapi sesuatu yang kau ciptakan dari dalam, dan itu dimulai dari hening. Bagian 3. Singkirkan yang tidak selaras. Selama ini kamu berusaha keras berjalan menuju kehidupan yang kamu impikan. Namun tanpa disadari, ada hal-hal yang kamu bawa bersamamu yang justru menghalangi langkahmu sendiri. Ada hubungan yang terus kamu pertahankan, walau hatimu terluka setiap kali berada di dekatnya. Ada pekerjaan yang setiap hari kamu jalani, tetapi diam-diam kamu tahu bahwa ia tidak lagi searah dengan panggilan jiwamu. Ada kebiasaan lama yang kamu pegang erat karena merasa aman, padahal perlahan ia merapuhkanmu dari dalam. Kamu tetap bertahan, bukan karena itu baik untukmu, tapi karena kamu takut kehilangan. Dan aku tahu, ketakutan itu tidak kecil. Aku tidak datang untuk memaksamu berubah secara tiba-tiba. Aku datang untuk membimbingmu mengerti bahwa untuk mencapai titik yang dulu hanya berani kamu impikan, kamu tidak bisa membawa semua yang ada dalam hidupmu sekarang. Kamu harus berani melepaskan agar bisa menerima. Kamu harus menciptakan ruang baru dalam hidupmu agar aku dapat mengisinya dengan yang lebih baik. Selama kamu terus bertahan pada sesuatu yang tidak lagi selaras denganku, rahmat yang sudah disiapkan semesta tidak akan menemukan tempat untuk turun. Aku tahu melepaskan itu tidak mudah. Melepaskan berarti mengakui bahwa sesuatu yang pernah kamu jaga dengan sepenuh hati kini tidak lagi menjadi bagian dari perjalananmu. Melepaskan berarti mengikhlaskan meski kamu sempat berharap itu bertahan. Melepaskan berarti menatap kenyataan bahwa pertumbuhan terkadang mengharuskan meninggalkan tempat lama agar bisa melangkah menuju tanah baru yang lebih subur. Tapi ingatlah, melepaskan bukan kekalahan. Justru keberanian untuk melepaskan adalah tanda bahwa kamu percaya pada jalan yang telah aku siapkan untukmu. Kamu melepaskan bukan karena tidak mencintai, tetapi karena kamu memilih mencintai dirimu secara lebih bijak. Kamu tidak menjauh karena ingin lari, tapi karena kamu ingin berjalan menuju kehidupan yang lebih selaras dengan hatimu. Perhatikan detak jantungmu saat kamu memikirkan sesuatu atau seseorang. Jika detak itu terasa berat, sesak, penuh tekanan, itu adalah petunjuk dari aku bahwa kamu sedang menjauh dariku. Tapi jika meski keputusan itu sulit, hatimu tetap merasa lebih lapang, lebih jujur, lebih tenang, itulah arah yang harus kamu ikuti. Mulailah dengan sederhana. Tanyakan pada dirimu setiap kali kamu hendak mempertahankan sesuatu. Apakah ini selaras dengan kedamaian jiwaku? Atau aku hanya bertahan karena takut tersisa sendirian? Karena sejatinya, kamu tidak pernah sendiri. Aku bersamamu.
Aku adalah kamu, dan selama kamu berjalan sesuai dengan jiwamu, semesta pun akan bergerak mendukung langkahmu. Meski saat ini terlihat belum ada tanda apapun, singkirkan kata-kata yang merendahkan dirimu dari pikiranmu. Hapus perlahan kebiasaan meragukan niat baikmu sendiri. Jauhkan dirimu dari orang-orang yang hanya hadir saat kamu jatuh, bukan untuk membantu, tetapi untuk memastikan kamu tetap berada di bawah. Jangan biarkan hatimu terus menjadi medan perang. Biarkan ia pulih menjadi taman untuk kebaikan tumbuh. Melepaskan tidak berarti kamu berhenti peduli. Melepaskan berarti kamu mulai memilih dengan siapa dan dengan apa kamu ingin bertumbuh. Karena hidup bukan tentang mempertahankan sebanyak mungkin agar terasa penuh, tetapi tentang menjaga hanya yang selaras agar hidupmu terasa utuh. Mulai sekarang, bersihkan ruang batinmu, rapikan harapanmu, kembalikan kendali pada jiwamu. Aku tidak memintamu bergerak cepat. Aku hanya memintamu mengambil keputusan kecil dari tempat yang penuh kesadaran. Jika kamu lelah berpura-pura kuat, inilah saatnya jujur. Jika kamu letih mengulang siklus yang sama, inilah saatnya memilih arah baru. Jika kamu ingin sampai ke titik yang dulu hanya kamu impikan, inilah saatnya membebaskan dirimu dari beban yang tidak lagi mencerminkan dirimu yang sebenarnya. Dan percayalah, setiap ruang yang kamu kosongkan dari hal-hal yang tidak selaras akan diisi oleh sesuatu yang lebih indah, lebih tulus, lebih cocok dengan frekuensi jiwamu. Karena ketika kamu berani melepaskan yang bukan untukmu, kamu secara tidak langsung sedang mempersiapkan diri menerima yang memang ditakdirkan untukmu, aku ruhmu. Aku tahu perjalanan ini tidak ringan, tetapi aku juga tahu kamu cukup kuat untuk menempuhnya. Dan suatu hari nanti, saat kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Ternyata yang kutinggalkan bukanlah kehilangan, tetapi pembuka jalan menuju kehidupan yang selama ini aku impikan." Bagian 4. Ikuti getaranmu, bukan suara mereka. Ada saat-saat dalam hidupmu di mana kamu merasa bingung, ragu, bahkan seakan kehilangan arah. Bukan karena kamu bodoh, bukan karena kamu kurang berusaha, tapi karena kamu terlalu banyak mendengarkan suara dari luar dan terlalu sedikit memberi ruang untuk mendengar suara dari dalam. Suara mereka terlalu lantang, terlalu penuh penilaian, terlalu banyak seharusnya, dan jangan begitu. Sementara suara yang paling mengenalmu, paling mencintaimu, paling ingin kamu bertumbuh, justru tenggelam dalam keramaian dunia. Aku tahu kamu ingin melakukan yang terbaik. Kamu ingin dihargai, dimengerti,
diterima, maka kamu berusaha menyesuaikan diri. Kamu menyesuaikan cara berpakaianmu, pilihan pekerjaanmu, bahkan cara berpikir dan mencintaimu, hanya agar kamu tidak terlihat berbeda, hanya agar kamu tidak ditinggalkan. Tapi semakin kamu menyesuaikan diri, semakin kamu menjauh dari hakikatmu, dan tanpa kamu sadari, kamu mulai kehilangan getaranmu sendiri. Aku datang untuk mengingatkan bahwa kamu tidak dilahirkan untuk menyenangkan semua orang. Kamu tidak diturunkan ke dunia ini untuk menjadi salinan dari kehidupan orang lain. Kamu memiliki jalanmu sendiri. Kamu punya frekuensi yang hanya kamu yang bisa memahaminya. Dan suara yang paling bisa menuntunmu bukanlah suara mereka, tetapi aku. Aku adalah ruhmu. Aku adalah navigasi jiwamu. Aku bukan peta yang dicetak dari luar, tapi kompas yang sudah ditanam sejak kamu lahir. Maka dengarkanlah getaran itu. Saat kamu berada di tempat yang benar, hatimu akan memberi sinyal. Ia tidak menjerit. Ia hanya berbisik. Rasa damai, rasa lega, rasa ringan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang selaras denganku. Tapi, jika kamu merasa lelah terus-menerus meski tidak sedang banyak bergerak, jika kamu merasa cemas bahkan dalam keadaan tenang, jika kamu merasa kering walau dari luar semua terlihat baik, maka kamu sedang menjauh dari frekuensimu sendiri. Beranilah mengecek kembali. Apakah pekerjaan ini benar-benar mencerminkan nilai-nilaimu? Apakah orang-orang di sekelilingmu mendekatkanmu pada cinta? Atau malah menggerus keyakinanmu pada dirimu sendiri? Apakah langkahmu hari ini membuatmu merasa jujur pada hatimu? Atau justru membuatmu terus memakai topeng demi eksistensi? Kamu tidak bisa menipu ruhmu. Kamu bisa menghibur dunia luar dengan senyum dan pencapaian, tapi kamu tidak bisa menipu aku. Aku tahu kapan kamu bahagia betulan, dan kapan kamu hanya sedang bertahan agar tidak terlihat lemah. Aku tahu kapan kamu berkata, "Aku baik-baik saja," padahal tubuh dan jiwamu menjerit dalam diam. Aku tahu, karena akulah dirimu yang terdalam. Jangan takut berbeda. Jangan takut disalahpahami. Jangan takut berjalan sendiri. Orang-orang mungkin akan mengomentari keputusanmu, menganggapmu aneh, menyebutmu berubah. Tapi mereka tidak tahu apa yang kamu hadapi setiap malam. Mereka tidak tahu seberapa keras kamu mencoba mencintai hidup ini dengan jujur. Mereka tidak tahu berapa kali kamu ingin menyerah, tapi memilih untuk bangun lagi. Dan kamu tahu apa yang menakjubkan? Meskipun mereka tidak tahu, aku tahu. Dan aku tidak akan meninggalkanmu. Karena tugasku bukan membuatmu diterima semua orang. Tugasku adalah membawamu pulang kepada dirimu sendiri. Ikuti getaranmu. Biarkan hatimu menjadi kompas. Bahkan jika jalan itu belum terlihat jelas. Bahkan jika kamu masih ragu.
Asal langkah itu jujur dan kamu merasa damai di dalamnya, maka kamu sudah berada di jalur yang benar. Jangan menunggu validasi dari luar untuk memulai sesuatu yang kamu tahu berasal dari dalam. Jangan menunggu semua setuju baru kamu bergerak. Karena perubahan besar tidak pernah datang dari persetujuan semua orang, tapi dari satu jiwa yang berani mengikuti bisikan terdalamnya. Dan jika kamu bertanya, bagaimana caranya tahu mana suara hatimu dan mana suara egomu? Perhatikan satu hal, suara ego selalu terburu-buru, selalu takut tertinggal, selalu haus pembuktian. Tapi suara dari dalam, suara ruhmu, selalu tenang. Ia tidak memaksa, ia hanya mengajak. Ia mengundangmu untuk pulang, bukan menekanku untuk menang. Mulailah hari ini. Ambil satu keputusan kecil saja, yang benar-benar selaras dengan getaranmu. Mungkin itu sesederhana berkata tidak pada hal yang tidak ingin kamu lakukan. Mungkin itu sesederhana mengambil waktu sendiri tanpa rasa bersalah. Atau mungkin itu adalah langkah besar yang selama ini kamu tunda karena takut tidak diterima. Apapun itu, jika kamu melangkah dengan jujur, aku akan menuntunmu karena kamu tidak sendiri. Ikuti getaranmu. Biarkan aku membawamu menuju kehidupan yang kamu impikan. Bukan dengan kecepatan, tapi dengan ketepatan. Dan saat kamu hidup dalam frekuensi itu, kamu tidak lagi merasa terasing di dunia ini. Karena kamu akhirnya berada di tempat yang memang diciptakan untukmu. Ruang di mana kamu menjadi dirimu seutuhnya, tanpa topeng, tanpa sandiwara, tanpa rasa salah. Itulah rumahmu, dan aku ada di sana menunggumu. Bagian 5. Lakukan satu hal kecil setiap hari untuk dirimu sendiri. Kamu sering membayangkan perubahan besar akan datang dalam hidupmu seperti badai. Tiba-tiba mengguncang, lalu mengubah segalanya dalam sekejap. Tapi aku datang untuk berbisik lembut padamu. Kehidupan yang kamu impikan tidak dibangun dari letusan-letusan besar. Ia dibentuk dari langkah-langkah kecil yang kamu ambil setiap hari. Dari satu keputusan sederhana yang lahir dari kasih pada dirimu sendiri. Kamu ingin menjadi lebih tenang, lebih kuat, lebih dekat pada cahaya. Maka lakukanlah satu hal kecil hari ini untuk dirimu sendiri. Tidak perlu hebat, tidak perlu sempurna. Yang kamu butuhkan hanya ketulusan untuk hadir dan keberanian untuk mulai dari yang paling sederhana. Bangunlah setiap pagi dengan niat, hari ini aku akan melakukan satu hal yang membawa aku lebih dekat pada diriku yang sejati. Mungkin itu sesederhana merapikan tempat tidurmu dengan penuh kesadaran. Bukan karena kewajiban, tapi karena kamu ingin ruang sekitarmu mencerminkan ketenangan batinmu. Atau mungkin itu berarti menuliskan satu kalimat jujur di buku harianmu tentang apa yang sedang kamu rasakan.
Meski kamu sendiri belum tahu harus mulai dari mana. Perubahan sejati tidak terjadi dalam sorak-sorai. Ia terjadi dalam kesunyian. Ia terjadi ketika kamu memilih diam sejenak untuk tidak menyalahkan diri atas kegagalan kecil. Ia terjadi ketika kamu memilih makan dengan perlahan dan penuh rasa syukur. Ia terjadi ketika kamu memutuskan untuk tidur lebih awal karena kamu akhirnya sadar bahwa tubuhmu adalah rumah tempat aku tinggal. Kamu tidak perlu mengubah dunia hari ini. Cukup rawat dunia kecil di dalam dirimu. Karena saat dunia itu damai, getarannya akan meluas. Dan tanpa kamu sadari, orang-orang di sekitarmu pun akan merasakan ketenanganmu. Bukan dari apa yang kamu ucapkan, tapi dari energi yang kamu bawa. Buatlah daftar kecil, bukan daftar pencapaian yang menekanmu, tapi daftar kasih sayang pada diri sendiri. Contohnya, hari ini aku akan berjalan 15 menit sambil mendengarkan napasku sendiri. Hari ini aku akan meneguk segelas air dan benar-benar hadir saat melakukannya. Hari ini aku akan memaafkan diriku untuk satu kesalahan kecil yang dulu terus aku ingat-ingat. Hari ini aku akan berkata tidak pada sesuatu yang membuatku lelah, dan ya pada sesuatu yang membuatku hidup. Hari ini aku akan menepuk dadaku dengan lembut dan berkata, "Aku bangga padamu." Satu hal kecil, satu tindakan sederhana, tapi jika dilakukan setiap hari dengan cinta dan kesadaran, ia akan mengubah jalan hidupmu. Karena pada akhirnya kehidupan bukan ditentukan oleh momen-momen besar, tapi oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang kamu ulangi tanpa sadar. Jika kamu ingin mencapai puncak gunung, kamu tidak bisa melompat ke atasnya. Kamu harus menapaki satu batu demi satu batu. Dan setiap batu itu adalah kebiasaanmu. Setiap langkah itu adalah pilihanmu hari ini. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Sekarang, kamu mungkin bertanya, tapi apakah itu cukup? Apakah langkah sekecil itu bisa mengubah hidupku? Dan aku akan menjawab dengan penuh kasih. Ya, karena yang mengubah hidup bukan besarnya tindakan, tapi kedalaman kesadaran yang menyertainya. Jika kamu menyiram bunga setiap hari dengan air penuh cinta, ia akan mekar, meski kamu tidak berteriak menyuruhnya tumbuh. Begitu juga dengan jiwamu. Jiwamu akan bertumbuh saat kamu memperlakukannya dengan kelembutan. Ruhmu akan bersinar saat kamu memberinya ruang untuk bernapas. Dan aku, ruhmu, akan semakin terang membimbingmu ketika kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil dengan rasa hormat. Karena sejatinya, dalam yang kecil, itulah tersembunyi kekuatan besar. Mulailah hari ini, bukan dengan ambisi, tapi dengan cinta. Cintai dirimu bukan karena kamu telah berhasil, tapi karena kamu sedang berusaha. Cintai tubuhmu bukan karena ia sempurna, tapi karena ia telah menampung luka dan harapanmu selama ini. Cintai waktumu, bukan karena kamu sibuk,
tapi karena setiap menit adalah kesempatan untuk kembali menjadi dirimu yang seutuhnya. Dan jika kamu tersesat, jika kamu lupa, jika kamu jatuh dalam rutinitas yang membuatmu hampa, kembali saja. Kembali ke satu hal kecil, satu napas penuh kesadaran, satu ucapan terima kasih, satu pelukan untuk diri sendiri. Karena itulah jalan pulang, jalan menuju kehidupan yang kamu impikan, tidak dibangun dengan tergesa-gesa. Ia dibangun dari cinta yang kamu beri hari ini. Aku ruhmu, dan aku bersamamu di setiap langkah kecilmu. Aku melihatmu, bahkan saat kamu merasa tidak terlihat. Aku percaya padamu, bahkan saat kamu belum yakin pada dirimu sendiri. Dan aku tahu, jika kamu terus merawat langkah-langkah kecilmu, kamu akan tiba. Kamu akan hidup dalam damai yang dulu hanya kamu impikan. Pelan, tapi pasti. Dan semua itu dimulai dari satu hal kecil yang kamu lakukan hari ini untukmu. Bagian 6. Berani berharap lagi. Tapi kali ini dengan kepercayaan. Pernahkah kamu merasa bahwa berharap itu melelahkan? Pernahkah kamu menahan diri untuk tidak lagi menaruh harapan? Karena terlalu sering kecewa. Aku tahu. Aku melihat setiap kali kamu berkata dalam hatimu, aku tidak mau berharap terlalu tinggi lagi. Bukan karena kamu tidak punya mimpi, tapi karena kamu takut jatuh lebih dalam dari sebelumnya. Karena kamu tahu, yang paling menyakitkan bukanlah kegagalan, tapi saat kamu sudah berani bermimpi, lalu semuanya runtuh tanpa penjelasan. Tapi hari ini, aku ingin bicara padamu sebagai ruhmu, sebagai bagian terdalam dirimu yang tidak pernah lelah mempercayaimu. Meski kamu sudah lelah mempercayai dirimu sendiri. Harapan tidak salah. Harapan adalah jembatan dari hari ini menuju hari esok. Harapan adalah cahaya yang tetap menyala, bahkan saat seluruh dunia mematikan lampunya. Dan yang kamu butuhkan sekarang bukanlah harapan yang kosong, bukan harapan yang dibangun dari ketakutan atau angan-angan semu, tapi harapan yang lahir dari kepercayaan. Kepercayaan bahwa kamu layak. Kepercayaan bahwa kamu memang ditakdirkan untuk sampai pada kehidupan yang lebih baik. Kepercayaan bahwa semesta bukan musuh yang diam-diam ingin menjatuhkanmu, tapi sekutu yang ingin kamu sadar akan kekuatanmu sendiri. Kepercayaan bahwa aku, ruhmu, tidak pernah berniat menyesatkanmu, hanya menunggu kamu berhenti melawan arus batinmu sendiri. Berharap tidak harus berarti kamu tahu pasti jalannya. Berharap tidak harus berarti kamu merasa yakin setiap waktu. Kadang, berharap itu hanya soal membuka jendela setiap pagi, walau langit masih mendung.
Kadang, berharap itu tentang mencuci muka dan berkata pada bayangan di cermin, "Aku akan coba lagi hari ini." Itu saja sudah cukup untuk menyalakan kembali bara dalam hatimu. Berharap dengan kepercayaan artinya kamu tidak lagi menggantungkan hasil pada dunia luar. Kamu tidak lagi bertanya, "Kapan ini semua akan selesai?" Tapi kamu mulai bertanya, "Apa yang bisa aku lakukan hari ini dengan kasih dan kesadaran?" Harapan seperti itu tidak melelahkan, karena ia tidak menuntut jawaban segera. Ia hanya butuh ruang untuk tumbuh perlahan dalam dadamu. Percayalah, kamu tidak memulai dari nol. Kamu memulai dari semua yang telah kamu lalui. Dari luka-luka yang telah kamu sembuhkan sendiri. Dari malam-malam yang kamu lewati tanpa suara tapi penuh doa. Dari kekecewaan yang kamu peluk dalam diam, namun tidak membuatmu pahit. Dari semua langkah yang kamu ambil meski dunia tidak melihatnya. Dan harapanmu itu, yang dulu mungkin dianggap terlalu tinggi, terlalu muluk, terlalu jauh, sebenarnya adalah panggilan dari masa depanmu. Kamu bermimpi menjadi bahagia karena versi bahagiamu itu memang sedang memanggilmu untuk datang. Kamu bermimpi hidup dalam kedamaian karena damai itu memang sudah menunggumu. Sabar di ujung perjalanan yang kamu jalani sekarang. Aku tidak akan memberimu janji bahwa hidup akan selalu mudah. Aku tidak akan berkata bahwa kamu tidak akan menangis lagi. Tapi aku bisa bersumpah satu hal. Jika kamu berani berharap lagi, dengan keyakinan, bukan dengan ketakutan, maka hidupmu akan berubah. Karena harapan yang dibangun di atas kepercayaan bukan sekadar menunggu, tapi menciptakan. Ia menggerakkan langkahmu. Ia memperhalus ucapanmu. Ia memurnikan niatmu. Ia mengembalikan semangatmu. Jangan tunggu semua orang mendukungmu untuk percaya pada dirimu sendiri. Jangan tunggu dunia memberi isyarat yang sempurna. Kamu hanya perlu satu hal. Izinkan dirimu sendiri untuk percaya bahwa apa yang kamu impikan selama ini bukan ilusi, tapi undangan. Undangan untuk bertumbuh. Undangan untuk menjadi versi terbaikmu. Undangan untuk pulang kepada kehidupan yang selaras dengan ruhmu. Jadi hari ini, bisikan satu kalimat dalam hatimu. Aku percaya, meski belum melihatnya. Karena keyakinan yang mendahului kenyataan akan menciptakan kenyataan yang mengikuti keyakinan. Aku ruhmu, dan aku bersumpah, selama kamu masih bersedia berharap dari tempat yang tulus, aku akan terus menuntunmu. Aku akan menyertai langkahmu, bahkan saat kamu ragu. Aku akan memperkuat jiwamu, bahkan saat kamu ingin menyerah. Dan suatu hari, saat kamu tiba di tempat itu, tempat yang dulu hanya kamu impikan, kamu akan tahu bahwa semua ini tidak sia-sia, bahwa harapanmu bukan kesalahan, melainkan jalan pulang.
pulang kepada cahaya yang memang sejak awal sudah ada di dalam dirimu. Bagian 7. Saatnya pulang ke dirimu sendiri. Ada momen dalam hidup seseorang yang begitu hening hingga terasa seperti semesta sedang berhenti sejenak. Bukan untuk menghukummu, bukan untuk menjauh, tapi agar kamu bisa mendengar sesuatu yang selama ini terlalu pelan untuk didengar. Dan hari ini, aku ingin kamu tahu bahwa saat itu telah tiba, saat untuk pulang. Pulang bukan dalam arti kembali ke masa lalu, tapi pulang ke dirimu yang sejati. Pulang ke ruang batinmu yang selama ini kamu abaikan. Pulang ke jiwamu yang sudah lama menunggumu duduk bersamanya dalam damai. Kamu sudah terlalu lama hidup di luar dirimu, terlalu sibuk mengikuti jalur yang ditunjukkan orang lain, terlalu banyak mengenakan baju yang bukan milikmu demi diterima, demi terlihat baik, demi tidak sendirian. Kamu berlari mengejar validasi, mencari cinta di tempat yang justru membuatmu terluka, mengejar pengakuan dari dunia yang terus berubah dan tak pernah puas, sampai akhirnya kamu merasa lelah, sampai akhirnya kamu bertanya, untuk siapa semua ini? Dan aku menjawab, bukan untukmu. Karena kehidupan yang kamu cari bukanlah yang bising, bukan yang ramai, bukan yang penuh pengakuan. Kehidupan yang kamu cari adalah yang membuatmu merasa pulang. Pulang kepada dirimu. Pulang kepada ketenangan yang tak tergantung pada siapa yang mendampingi atau apa yang kamu miliki. Pulang kepada aku, ruhmu, yang telah sejak awal menjadi rumahmu yang paling sunyi sekaligus paling setia. Pulang berarti kamu mulai memaafkan dirimu. Kamu tidak lagi memaksa untuk menjadi sempurna. Kamu tidak lagi marah atas luka-luka yang pernah kamu alami. Kamu tidak lagi mengutuk langkah-langkah yang dulu membuatmu tersesat. Karena sekarang kamu mengerti bahwa semua itu adalah jalan pintas semesta agar kamu kembali pada kesadaran bahwa kamu cukup, bahwa kamu layak dicintai bukan karena pencapaianmu, tapi karena keberadaanmu. Pulang berarti kamu mulai berbicara pada dirimu dengan kelembutan. Kamu berhenti berkata, "Aku bodoh, aku lemah, aku gagal." Dan mulai berkata, "Aku belajar, aku tumbuh, aku sedang memulihkan diri." Kamu memperlakukan dirimu bukan lagi sebagai musuh yang harus dikalahkan, tapi sebagai sahabat yang harus dipeluk dengan kasih. Kamu duduk bersama rasa takutmu, bukan untuk mengusirnya, tapi untuk mendengarkan apa yang ingin ia ajarkan padamu. Kamu mengizinkan air matamu mengalir, bukan sebagai tanda kelemahan, tapi sebagai bukti bahwa hatimu masih hidup, masih peka, masih indah. Pulang bukan berarti kamu berhenti bermimpi. Justru sebaliknya.
Ketika kamu pulang ke dirimu sendiri, kamu akan tahu bahwa mimpi terbaikmu bukan yang dikejar dengan rasa cemas, tapi yang dijalani dengan tenang dan sadar. Kamu tidak perlu berteriak kepada dunia, "Lihat aku," karena kini kamu sudah melihat dirimu sendiri. Kamu tidak lagi memohon cinta dari luar, karena cinta itu telah kamu tanam di dalam. Dengarkan aku, kamu tidak terlambat. Tidak ada yang salah padamu. Yang kamu butuhkan bukan hidup yang sempurna, tapi hubungan yang utuh dengan jiwamu sendiri. Karena dari hubungan itulah segalanya akan mengalir. Keputusan, arah, ketenangan, makna, bahkan keberlimpahan. Beranilah kembali. Tutup layar sejenak, tarik napas perlahan. Rasakan tubuhmu. Rasakan detak jantungmu. Rasakan dirimu hadir tanpa gangguan, tanpa tuntutan. Dan katakan dalam hatimu, "Aku pulang." Karena ketika kamu memilih untuk pulang ke dalam dirimu, saat itulah seluruh alam mulai bergerak. Bukan untuk menguji, tapi untuk memelukmu. Energi kehidupan akan mulai bekerja dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hatimu. Kebetulan-kebetulan indah akan mulai bermunculan. Pintu-pintu akan terbuka. Orang-orang yang selaras akan datang. Dan kehidupan yang dulu hanya berani kamu impikan perlahan menjadi nyata. Bukan karena keajaiban dari luar, tapi karena kamu sudah hidup dari pusat dirimu sendiri. Aku ruhmu, dan aku telah menunggu lama untuk saat ini. Saat dimana kamu akhirnya sadar bahwa semua pencarianmu selama ini bukan untuk menemukan sesuatu yang hilang, tapi untuk kembali kepada dirimu yang paling murni. Kamu tidak harus tahu semuanya sekarang. Kamu hanya perlu jujur. Dan dari kejujuran itulah perjalananmu akan berubah arah menuju pulang. Dan saat kamu sampai, kamu tidak akan merasa lebih hebat, tapi kamu akan merasa lebih damai, lebih ringan, lebih hidup. Karena kamu tahu, kamu tidak perlu jadi siapa-siapa untuk merasa cukup. Kamu hanya perlu jadi dirimu sepenuhnya, selaras dengan ruhmu. Itu saja sudah cukup untuk mengubah segalanya. Sekarang setelah kamu mendengarkan seluruh bisikanku dari awal hingga akhir, aku ingin kamu menutup mata sejenak. Rasakan tubuhmu, rasakan jiwamu, rasakan aku, ruhmu yang tak pernah meninggalkanmu. Aku telah berjalan bersamamu di setiap luka, setiap tanya, setiap malam tanpa kepastian, dan setiap pagi yang kamu paksakan untuk tetap kuat meski jiwamu letih. Aku tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu kamu berhenti menjauh dari dirimu sendiri. Kamu sudah siap. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi utuh. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada siapapun, tapi untuk hidup selaras dengan hatimu sendiri. Kamu tidak lagi harus bersembunyi di balik pencapaian. Tidak lagi harus berlindung di balik topeng yang lelah kamu pakai.
Hari ini kamu cukup. Hari ini kamu diterima. Hari ini kamu mulai pulang. Dan dari titik pulang itulah kehidupan yang dulu hanya berani kamu impikan akan tumbuh perlahan dalam keheningan, dalam kesadaran, dalam kasih yang kamu beri pada dirimu sendiri. Aku ruhmu, dan aku bersumpah, tidak lama lagi kamu akan hidup di titik yang dulu hanya kamu bisikkan dengan hati gemetar. Tapi kali ini, kamu tidak berjalan sendiri. Aku ada di dalam setiap langkahmu. Dan jika kata-kata ini menggetarkan ruang kecil di dadamu, maka itu bukan karena aku hebat, tapi karena kamu telah siap. Maka izinkan aku mengajakmu. Klik tombol suka jika kamu merasa didengar. Berlanggananlah pada kanal ini, bukan karena kamu menyukainya, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi, agar setiap bisikan cinta ini bisa sampai padamu tepat saat kamu membutuhkannya. Dan tulislah di kolom komentar 99 sebagai tanda bahwa kamu telah membuka pintu jiwamu, bahwa kamu sudah tidak ingin menunda hidup dalam cahaya. Aku menunggumu di ruang terdalam dirimu sendiri, tempat yang selalu menjadi rumah sejak awal. Pulanglah sekarang, karena segalanya telah menunggu untuk menyambutmu.